Para arkeolog mencari makam Cleopatra yang lama hilang saat menemukan sesuatu yang tampak terlalu bagus jadi kenyataan. 13 meter di bawah reruntuhan sebuah kuil Mesir, terdapat sebuah terowongan yang benar-benar lurus yang dipahat menembus batu pasir padat. Terowongan itu panjangnya lebih dari 1.280 meter dan begitu presisi hingga para ahli menyebutnya sebagai keajaiban geometris. Terowongan ini terletak di bawah sebuah kota kuno di sebelah barat Alexandria, dekat pesisir Laut Mediterania Mesir. Tim yang menemukannya dengan hati-hati mengupas lapisan batu dan puing-puing sampai mereka menemukan lorong ini, setinggi sekitar 2 meter, terpotong rapi ke dalam batuan dasar. Tidak ada tanda-tanda runtuhan atau lengkungan yang berkelok-kelok, hanya presisi semata. Kalau kamu pernah mencoba mengebor lubang lurus di dinding rumah dan gagal dalam hitungan detik, bayangin melakukan ini di bawah tanah hampir 1,5 kilometer. Para pembangun kuno tidak punya GPS, tidak ada laser, tidak ada alat survei modern, namun terowongan ini tetap sangat rata sepanjang seluruh bagiannya. Itu berarti mereka memahami kemiringan, sudut, dan jarak dengan cara yang jauh melampaui sekedar numpuk batu dan berharap. Insinyur masa kini mengandalkan mesin untuk menjaga tingkat akurasi seperti itu di bawah tanah. Orang-orang ini mengandalkan pengetahuan, pengulangan, dan kesabaran. Bagian-bagian terowongan sekarang berada di bawah air atau runtuh, kemungkinan setelah beberapa gempa bumi yang melanda wilayah itu berabad-abad lalu. Beberapa ahli berpikir terowongan ini mungkin dulu menghubungkan kuil dengan sumber air atau area ritual yang lebih dekat ke laut. Para arkeolog memperhatikan bahwa terowongan Mesir ini adalah replika persis dari terowongan Eupalinos di Yunani. Terowongan itu diyakini sebagai salah satu pencapaian teknik paling penting di zaman kuno, yang justru membuat terowongan Mesir ini semakin istimewa. Lorong bawah tanah di Yunani kuno menghubungkan kuil-kuil dengan mata air suci. Pada zaman dahulu, orang-orang bergerak di ruang tertentu, baik di bawah tanah maupun di atas, untuk mengulang kembali mitos dan perjalanan para dewa. Terowongan seperti ini bisa mewakili jalan menuju dunia bawah, kelahiran kembali, atau transisi ilahi. Tak ada yang akan mengerahkan begitu banyak usaha untuk membangun hanya demi hiasan semata. Selain itu, dalam penggalian sebelumnya di lokasi ini, para arkeolog menemukan berbagai macam artefak, termasuk koin dengan nama dan wajah Cleopatra ke-7 dan Alexander Agung. Mereka juga menemukan patung-patung kecil, patung dewa-dewi, mumi dengan lidah emas, bahkan seluruh pemakaman yang penuh dengan mumi bergaya Yunani Romawi. Terowongan geometris yang sempurna ini bukanlah pameran yang berdiri sendiri. Tak jauh dari sana, arkeolog bawah laut di lepas pantai Alexandria menemukan sesuatu yang terdengar seperti bagian dari dokumenter perjalanan kerajaan. Sebuah perahu pesiar berusia 2000 tahun yang dulu pernah meluncur di Sungai Nil. Dan ini bukan sekedar kapal nelayan atau tongkang pengangkut barang biasa. Kapal ini kemungkinan memiliki panjang lebih dari 115 kaki dan lebar 23 kaki, dilengkapi kabin yang dihias serta sekitar 20 pendayung yang mengubah sungai menjadi istana berjalan. Ini bukan spekulasi tanpa dasar. Ahli geografi Yunani, Strabo, menulis tentang kapal seperti ini pada abad pertama SM. Ia menggambarkan kapal mewah milik kerajaan untuk festival serta upacara di Alexandria. Selama bertahun-tahun, sejarawan menganggap itu hanya sebagai bualan puitis. Lalu bangkai kapal ini ditemuin, dan tiba-tiba Strabo terdengar bukan seperti pendongeng, melainkan saksi mata. Bahkan seni kuno pun mendukung hal ini. Mosaik Palestrina dari Italia menampilkan kapal-kapal yang dihias mewah mengarungi Sungai Nil. Mereka sangat cocok, baik dengan teks maupun bukti fisik yang ada. Di dalam bangkai kapal, para arkeolog menemukan sesuatu yang kecil tapi sangat manusiawi. Coretan grafiti dalam bahasa Yunani yang tergores di kayu, hanya tulisan yang ditinggalkan seseorang yang pernah berdiri di dek itu 2000 tahun lalu. Para peneliti belum sepenuhnya berhasil menguraiin teksnya, tapi keberadaannya aja udah sangat berarti. Ini menunjukkan bahwa kapal ini bukan sekedar simbol kekuasaan terapung. Orang pernah tinggal di atasnya. Kapal ini layaknya yacht mewah modern dan Sungai Nil bagai jalan tol. Berbagai kapal penumpang melintas, mengunjungi teman, berdagang, berbisnis, dan tentu saja berlayar santai. Lokasi kapal pesiar ini membuat ceritanya jadi semakin menarik. Kapal itu berada di dekat kuil Isis di Antirodos, sebuah pulau yang dulunya menjadi tempat bangunan kerajaan dan keagamaan sebelum gempa bumi dan naiknya permukaan laut menghapusnya dari permukaan. Kuil itu runtuh sekitar tahun 50 Masehi, dan para peneliti percaya kapal tersebut mungkin tenggelam dalam bencana yang sama.
Penemuan terbaru lainnya yang berkaitan dengan kehidupan di Sungai Nil adalah bagian bawah dari kompleks pemujaan besar sekitar 10 mil barat daya Kairo. Kompleks ini terhubung langsung dengan kuil atas yang didedikasikan untuk Ra, dewa matahari Mesir. Bagian yang baru digali ini adalah kuil lembah berusia 4.500 tahun. Kuil atas di dataran tinggi telah digali arkeolog bertahun-tahun lalu. Kuil lembah dekat Sungai Nil terhubung ke bagian atas melalui jalan penghubung. Ahli Mesir kuno asal Jerman mulai menggali kuil ini pada tahun 1901, tapi air tanah masih tinggi sehingga penggalian terhenti. Kini, air tanah lebih rendah dan tim modern telah menggali separuh kuil lembah ini sejak 2024. Begitu mereka masuk, para arkeolog menemukan sisa-sisa serambi masuk yang dipenuhi tiang-tiang. Lalu mereka menemukan balok-balok yang diukir dengan kalender acara keagamaan, hampir seperti jadwal umum zaman kuno. Teks tersebut memuat perayaan untuk Sokar, dewa berkepala elang yang terkait dengan Memphis, yang merupakan ibu kota utama pada masa kerajaan lama, ditambah festival Min, dewa kesuburan, dan bahkan prosesi Ra'a. Balok-balok kalender itu semuanya ditemukan di sekitar area serambi masuk, yang jelas sekali berarti bahwa fasad luar kuil ini menampilkan kalender perayaan panjang ini secara terbuka. Itulah sebabnya para arkeolog berpikir bahwa ini mungkin salah satu contoh kalender publik sejati paling awal yang pernah ditemukan, sebuah daftar acara literal untuk seluruh komunitas yang dibangun ke dalam arsitektur. Tim juga menemukan puluhan balok berhias berinskripsi nama Firaun yang memerintah sekitar 2420 sampai 2389 SM dan pembangun kuil itu. Kuil ini menunjukkan bagaimana orang-orang bergerak di Mesir kuno, karena kuil atas digunakan untuk ibadah utama, tetapi kuil lembah membuat seluruh tempat ini dapat diakses. Kuil lembah ini berfungsi sebagai area pendaratan bagi perahu yang datang, baik langsung dari Sungai Nil atau anak sungainya. Jadi, alih-alih harus berjalan di padang pasir, pengunjung bisa datang lewat jalur air, turun di dermaga kuil, masuk melalui kuil lembah, lalu naik lewat jalan setapak menuju kuil atas di bukit. Setelah digunakan sekitar seabad, peneliti menemukan kuil lembah telah diubah menjadi pemukiman. Bagian terbaiknya adalah temuan dari masa itu, 2 potongan kayu untuk bermain senet, permainan papan kuno. Senet juga ditemukan di situs Mesir lainnya, termasuk makam Tutankhamun, tapi sampai sekarang belum ada yang sepakat soal aturan mainnya. Beberapa penemuan di Mesir justru menciptai misteri baru alih-alih memecahkan misteri lama. Awal 2025, arkeolog mengumumkan temuan makam Firaun pertama di sekitar lembah para raja sejak makam Raja Tut ditemukan tahun 1922. Makam Tutmose kedua yang baru ditemukan itu langsung terendam banjir tak lama setelah pemakaman. Pejabat kuno masuk, memindahkan mumi serta isi makam, lalu menyembunyikannya di tempat lain. Anehnya, sebuah kendi salap alabaster di makam itu mengaitkan makam ini langsung ke Hatshepsut, istri dan saudari tiri Tutmose kedua. Prasasti itu menyatakan ia membuat monumen ini untuknya. Bukti ia mengatur pemakamannya, tapi tak menjelaskan mengapa ia menaruhnya di sini lalu memilih lembah para raja baginya. Kini, arkeolog meneliti gundukan puing besar setinggi 23 meter di dekat makam dan curiga itu dibangun untuk menyembunyikan sesuatu yang penting. Jika ada makam kedua di bawahnya, bisa jadi makam itu masih utuh. Semakin dalam arkeolog menggali, Mesir kuno terasa bukan peradaban hilang, tapi peradaban yang terjeda. Sepertinya peradaban itu tidak hanya bertahan melawan waktu, tapi juga berhasil mengakalinya. Dan kita baru aja mulai mengejarnya.